Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus bagi segenap warga jemaat yang saat ini sedang memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu, dimanapun berada. Puji-pujian layak kita naikkan kepadanya yang telah berkenan datang untuk menebus dan menyelamatkan kita, agar terhisap sebagai umat tebusannya. Kesetiaan kita hidup dalam terang firman-Nya menuntun ke dalam waris kerajaannya, dan Allah bergirang atasmu. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, dan marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2, Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Dalam perjalanan hidup kita tidak pernah luput dari kesalahan, dari dosa, dan karena itu ada ruang dan kesempatan bagi kita untuk datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Mari kita mengaku dosa. Firman-Nya mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tentu kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dalam kesadaran itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dengan hati yang terbuka, memohon pengampunan-Nya sambil kita berkata, Ya Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
Kami mengaku telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh murah dosa. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putramu-lah selamat, jalanku ke tahtamu. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik Kulakukan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Agar kita tetap dan terus berjalan menurut petunjuk Tuhan, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saatnya kita akan bermazmur secara berbalasan dan terambil dari Mazmur 36 ayat 1 sampai 13. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya. sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Dia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Dia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu
bagi orang yang mengenal Engkau. dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Dan Dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mari kita nyanyikan Mazmur 36 ayat 1. Di lubuk hati penyembuh, dosa berbisik tak perlu. Kau takut pada Allah, tujukannya tak berhenti, sampai orangnya dibenci, karena terbukti salah. Jahat ucapan mulutnya, tipu muslihat maksudnya, tak lagi bijaksana, bahkan di tempat tidurku. Rancangan jahat direnung, durjana pikirannya. Saatnya kita akan membaca, menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari bagian-bagian firman Tuhan yang telah disiapkan. Yang pertama dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Bacaan yang kedua dari pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan yang ketiga dari Injil yang sekaligus menjadi bahan renungan kita hari ini, dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kekuatan Allah yang akan membimbing dan menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Sejumlah kami umat-Mu, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, pun yang saat ini sedang mengikuti secara live dari rumah atau dari tempat kediaman masing-masing. Kini kami telah mempersiapkan loh hati kami untuk menanti firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami untuk terus berjalan menurut kehendak-Mu. Biarlah dengan kekuatan Roh-Mu, kami semua, baik hamba-Mu ini pun jemaat-Mu, akan dituntun untuk dapat memahami dan mengerti dengan baik apa yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5.
di bawah judul Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang di hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang semua roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika
mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu menurut pelayan." Saya ulang, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan juga salam sehat untuk kita semua. Minggu pagi ini kita bersama-sama akan kembali menghayati lagi firman Tuhan, khususnya dari bacaan utama kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan menghayatinya dalam sorotan tema Allah bergirang atasmu, atau bisa juga dikatakan Allah bersukacita atasmu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam meniti dan menikmati hidup yang Tuhan karuniakan ini kepada kita, Tuhan selalu berniat baik dan menginginkan kita untuk hidup bahagia. Bahagia penuh dengan rasa sukacita. Dan ketika kita hidup bahagia, Tuhan pun ikut bergirang, atau Tuhan pun ikut bersukacita atas kita.
Bagaimana agar semua itu terjadi dan dapat dialami dan dinikmati, itulah yang mau diurai dan digambarkan dalam perikop bacaan kita hari ini dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang telah kita baca tadi itu menceritakan suatu peristiwa yang spektakuler, yang sungguh-sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus dalam sebuah pesta pernikahan di sebuah kota kecil di Galilea bernama Kana atau Gana. Yakni di situ Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, di pesta pernikahan itu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemilik pesta, di mana anggur yang telah mereka sediakan telah habis, dan kita tidak memperoleh informasi mengenai hal itu. Kita tidak memperoleh catatan mengenai hal itu. Mengapa anggur yang disediakan keluarga itu habis? Apakah karena pengunjung yang datang ke pesta pada waktu itu membeludak datang atau banyak datang, ataukah karena memang persediaan anggur kurang? Kita tidak tahu, karena tidak ada informasi yang menjelaskan tentang hal itu. Tetapi yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara adalah dalam pesta pernikahan itu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh keluarga pemilik pesta. Dan kejadian ini tentu saja sangat mempermalukan keluarga pemilik pesta itu. Saudara-saudara, untung saja Yesus dan ibunya hadir di pesta pernikahan itu, karena mereka dan murid-murid Yesus pun turut diundang di pesta itu. Dan dalam kepanikan pemilik pesta itu, ibu Yesus datang dan menghampiri Yesus dan berbisik kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Maksud Yesus di sini adalah belum tiba saatnya dia untuk dipermuliakan. Karena akan ada saatnya nanti ia akan dipermuliakan kalau semua pekerjaan yang diberikan Bapaknya sudah selesai. Terutama mengorbankan darahnya yang nanti disimbolkan dengan anggur untuk memperingati dan untuk memuliakan Dia setiap saat melalui sakramen perjamuan kudus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, karena Yesus bersedia mau menolong orang yang menikah, maka permintaan ibunya itu kemudian dikabulkan oleh Yesus. Yesus tahu
Dan Yesus mengerti apa yang dibutuhkan keluarga dalam pesta itu. Dan Yesus memberikan kepada mereka, khususnya kepada yang menikah, yaitu rasa sukacita atau kebahagiaan. Karena dapat dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jika betul-betul pada waktu itu tidak ada yang bisa memberikan solusi dengan menghadirkan anggur, itu benar-benar suatu musibah bagi keluarga. Itu benar-benar akan membuat keluarga atau terutama yang menikah akan merasa tidak nyaman, dan karena itu tidak bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Yesus bersedia mau menolong orang yang menikah, maka permintaan Ibu Yesus itu dikabulkan. Karena itu Yesus meminta kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta itu untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong dengan air sampai penuh. Lalu kemudian Yesus memberkati tempayan-tempayan itu, dan seketika itu juga air menjadi anggur. Terjadi sebuah mujizat yang sangat spektakuler, dan itu adalah mujizat yang pertama kali yang dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya Yesus katakan belum saatnya Ia akan menunjukkan untuk Dia dipermuliakan. Nah, ketaatan para pelayan-pelayan pesta kepada perintah Yesus itu mendatangkan berkat kepada keluarga pemilik pesta. Ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau mendengar dan mau melakukan apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus, Yesus pasti akan mengubah duka cita manusia menjadi sukacita. Yesus pasti akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Yesus mau melakukan semua itu karena kalau manusia hidup bahagia, itu adalah kegirangan bagi Allah. Allah ikut bergirang, Allah ikut bersukacita atas orang-orang yang merasakan kebahagiaan atau sukacita karena berkat yang diterima daripadanya. Ini tema kita hari ini. Karena itu, dalam kondisi apapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus terus dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan bersedia memberikan apa yang kita minta kepadanya. Ia bersedia akan memberkati kita bila kita mengundang Dia. Dan bila kita mau datang meminta sesuatu kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mintalah kepada Yesus apapun yang kita butuhkan. Jangan kita ragu-ragu. Tampillah seperti Maria ibu Yesus. Karena kita pun terpanggil seperti ibu Yesus untuk datang kepada Yesus meminta berkat untuk
orang lain. Kita juga terpanggil seperti Ibu Yesus untuk memintakan berkat untuk sesama kita. Dan ketika orang lain terberkati, Allah pun ikut bergirang. Allah pun ikut bersuka cita melihat kebahagiaan yang dialami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mau mengacu pada apa yang kita gumuli saat ini, kita pun juga dipanggil untuk peduli dan memikirkan keadaan orang lain. Janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Apalagi ketika kita melihat orang yang ada di sekitar kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita yang tahu bagaimana mencari jalan keluar, kita yang tahu bagaimana mencari solusi, kita harus tampil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan itu dilakukan oleh Ibu Yesus. Sehingga kepanikan yang terjadi, yang dialami oleh pemilik pesta, berubah dari duka cita menjadi sukacita. Dan sukacita yang dialami oleh pemilik pesta, oleh orang yang menikah pada waktu itu adalah kegirangan bagi Allah. Itu menjadi kesukacitaan bagi Allah. Jadi di sini mau dikatakan kepada kita bahwa apapun yang baik, yang benar, yang kita buat, yang kita lakukan dalam kepedulian kita terhadap siapapun yang ada di sekitar kita, sehingga membuat mereka bahagia, hidup dalam sukacita, itu menjadi kegirangan bagi Tuhan. Itu menjadi sukacita bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan lagi kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan lagi kita egois dan menutup mata terhadap apa yang terjadi yang ada di sekitar kita. Seberapapun kekuatan kita, seberapapun kemampuan kita, seberapapun modal yang ada pada kita, itu semua bisa dipakai untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyatakan sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Dan jika itu yang terjadi, atau jika itu yang kita buat dan kita lakukan dalam pemandangan Allah, itu sangat menggirangkan, sangat mensukacitakan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mengenal panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai
pengikut-pengikut Tuhan. Apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita lakukan? Jangan katakan tidak ada yang bisa aku buat, tidak ada yang mampu aku lakukan. Jangan mengkerdilkan dan jangan mengecilkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Saya justru berani mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu sama untuk semua orang, kecuali orang yang cacat. Orang yang cacat saja malah justru mampu berbuat lebih daripada orang yang normal. Kenapa saya katakan sesungguhnya berkat Tuhan itu sama kita miliki? Yang membuat berbeda di sini adalah cara mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sumber-sumber berkat semua ada pada kita, kecuali orang cacat. Kita sama-sama punya mulut, punya mata dua, punya telinga dua, punya tangan dua, punya kepala dengan isi otak, pikiran, punya hati, punya kaki. Dan semua anggota-anggota tubuh yang saya sebutkan tadi itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah potensi yang bisa mendatangkan berkat. Ada kan orang mendapat berkat karena mulutnya, mungkin seperti kami, seperti guru, seperti hakim, asal jangan memutarbalikkan fakta. Ada juga orang yang hanya dengan pikirannya dolar berdatangan. Tapi ada orang yang tentu dia tidak bisa gunakan mulutnya secara profesional, pikirannya secara profesional, tetapi dia punya hati. Hati yang baik yang dimilikinya itu bisa menarik simpati dari siapapun. Bayangkan saja kalau ada orang yang baik, langsung orang katakan, bendi ke apa tuh sabak merlong penanna. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita manfaatkan untuk membuat orang lain bahagia. Dan kalau itu kita lakukan, dan orang lain yang ada di sekitar kita bisa bahagia, bisa senang, bisa bersuka cita, maka Allah ikut bergirang atasnya. Karena memang inti dari pengajaran iman Kristen tidak lain adalah kasih. Bagaimana mengasihi? Vertikal Tuhan dengan horizontal sesama manusia. Dan kalau dua arah itu merasa senang, maka bersukacitalah Tuhan, bergiranglah Tuhan. Tetapi kalau justru yang terjadi adalah ketidaktenangan karena pengaruh dosa, kejahatan, maka Tuhan pun ikut tidak tenang melihat kita. Mau buktikan kalau Tuhan tidak tenang melihat kita hidup di dalam dosa, itu terbukti dengan datangnya Tuhan ke dalam dunia ini mengambil rupa sebagai manusia, supaya di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi manusia itu, kita kembali dibenarkan di hadapan Tuhan bila kita percaya kepadanya.
Itu bukti bahwa Tuhan peduli kepada kita. Kalau Tuhan tidak peduli, Dia akan masa bodoh. Dia katakan, ya hanyalah engkau, kalau you tidak mau ikutin perintah aku, tidak mau taatin perintah aku, ya akan terjadi seperti apa yang dikatakan Yohanes. Tuhan pun bisa membuat batu-batu itu menyembah Tuhan. Bayangkan kalau kita ini sudah tidak bermakna lagi, tidak berfungsi lagi, tidak mempunyai nilai lagi, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak bisa mendatangkan kegirangan bagi orang lain, terutama kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat apapun, batu-batu bisa dihidupkan untuk menyembah Dia. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Dia sangat mencintai dan mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan saja mencintai kita, masa kita mau egois? Mau hanya memikirkan diri kita sendiri, mikirin diri sendiri, kesenangan diri kita sendiri. Maria, andai kata dia egois, mungkin dia katakan kepada Yesus, ayo kita pulang. Biar aja, ini kan urusan keluarga di sini. Siapa suruh tidak perhatikan, tidak punya ya stok reserve atau persiapan yang lain. Tapi Maria tidak seperti itu. Dia terpanggil melihat realita yang terjadi. Dan apa yang dilakukan Maria? Membuat pemilik pesta itu kembali pulih dari rasa duka cita menjadi sukacita. Dan ketika Tuhan melihat keadaan seperti itu, maka bergiranglah Tuhan atasnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita di-challenge untuk kembali dalam kehidupan kita, memaknai keberadaan hidup kita dalam relasi atau dalam hubungan kita dengan sesama kita, bahwa kita ini diadakan Tuhan, dihadirkan Tuhan bukan tanpa makna, bukan tanpa guna, bukan tanpa arti, bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita hidup untuk orang lain, atau bagaimana kita bersyafaat untuk orang lain. Kalau kita tidak mampu berbuat secara fisik, secara langsung, secara finansial kepada orang, ya kita berbuat dengan potensi apapun yang ada pada diri kita, pikiran kita, hati kita, terus berdoa, menaikkan syafaat untuk orang lain, khususnya mereka yang menderita, yang hidup dalam ketidakbahagiaan. Doa kita yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan direspon oleh Tuhan. Dan apa yang kita buat, walaupun orang itu tidak melihat, kita mendoakannya, tetapi kita sudah berbuat kepada orang itu. Memang kadang-kadang kita butuh pengakuan, tapi tidak perlu itu. Karena itu orang berlumba-lumba tampil supaya dilihat orang. Dan Yesus katakan, jika itu yang kita lakukan, upahmu kau sudah dapat. Upahmu di surga tidak ada, karena kau sudah mendapat pujian. Makanya biarlah kita berbuat secara sembunyi-sembunyi, tanpa terpublikasi kepada orang lain. Menaikkan syafaat untuk orang lain, itu adalah perbuatan baik. Bukan hanya pendeta yang harus bersyafaat, jemaat harus bersyafaat untuk orang lain juga. Mendoakan kami juga sebagai pendeta, supaya kami terus diteguhkan
untuk berbuat, melakukan apa yang baik, apa yang benar. Diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Jangan katakan, tak emang kami apalagi bisa lakukan Pak Pendeta. Jangan kerdilkan modal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu bahaya. Jangan sampai kita seperti orang yang diberikan 1 talenta, menganggap diri 1 itu tidak berharga, tidak berguna. Padahal potensi talenta 1 itu jika kembali 2 itu sama nilainya yang dikasih 5 lalu kembali 10. Sama-sama 100%. Jadi jangan kita mengukur pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Jangan kita melihat nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita dengan nilai-nilai yang menurut pandangan mata kita. Kecil menurut pandangan mata kita, tetapi besar dalam pemandangan Allah. Karena itu Tuhan selalu mencontohkan hal yang kecil. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa memerintahkan gunung ini masuk ke laut. Bayangkan itu. Jadi jangan melihat atau mengukur sesuatu menurut kacamata kita. Karena itu akan tersesat. Kita harus melihat apapun yang ada di depan kita dengan kacamata iman kita kepada Tuhan. Nakua bahasa Toraya daktam lumingka pentiro, tapi lumingka kapatonganan rakit. Kalau kita berjalan dengan apa yang kita lihat, pendeta berbuat salah, kita katakan sedangkan pendeta begitu. Loh, memang salah kalau saya lakukan itu. Tidak bisa seperti itu. Yang kita lihat bukan apa yang dilakukan pendeta yang salah, tetapi yang kita lihat adalah apa yang benar yang sudah diajarkan oleh pendeta. Makanya Tuhan Yesus itu katakan, untuk para ahli-ahli Taurat, dengar apa yang mereka katakan, tetapi jangan ikut sikap dan tingkah laku mereka. Kenapa? Apa yang mereka buat tidak sejajar, tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan, apa yang mereka tahu dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kesehariannya. Karena itu dakta lumingka pentiro, tetapi lumingka kapatonganan reki. Karena itu mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan dan tertuju kepada firman-Nya, bukan melihat apa yang dibuat orang. Masih untung kalau yang baik yang dilakukan orang, tetapi kalau yang dominan yang kita ikuti adalah sesuatu yang tidak baik, yang jahat, maka celaka 12. Karena itu dengan firman Tuhan ini, mari jadikan hidup kita ini berguna, supaya apa yang kita sudah buat kepada orang, lalu orang hidup bahagia, hidup dalam sukacita, itu akan mendatangkan kegirangan, sukacita buat Tuhan juga. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Dalam segala keterbatasan kita menjalani dan meniti kehidupan ini, sadarilah bahwa ada banyak hal yang mesti kita buat, yang mesti kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan karena
ego mendominasi diri kita. Mari kita berbuat dan melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan, agar Tuhan bergirang atasnya, agar Tuhan bersukacita atasnya. Mari kita menaikkan doa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman, disilakan solo dari PPGT. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di sorga mati ini
marilah kita membawa ungkapan syukur kita dengan nats persembahan dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita angkat pujian, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Kukure sumamakuang ponotongan penangku, lamorai na usorongan penalaku matikuang. Paranuan kami tarimai tumintu pamenganku, ya tekure sumangaku belana mama seni. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembah terimalah.
Kita akan masuk dalam syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan naikkan seperti yang ada dalam warta jemaat. Kita akan terus mendukung di dalam doa untuk pemulihan, kesembuhan bagi para orang tua kita, saudara-saudara kita, baik yang sedang berobat jalan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Bane, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Etola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Selurante, Bapak Nicholas Mengidi, Bapak Petrus Pulung, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Ruru, paman dari Ibu Elizabeth Tandiontong, Bapak Luther Tandibua, Bapak Andarias Garin, Nyonya Yakolina Tandiarang, Oma Awin, orang tua dari Ibu Semiati Eskadang, di Opa Stendin, orang tua dari Ibu Oberti Parana, Bapak Abel Tiondo, Nyonya Deborah Parana, Bapak Julius Pangala, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, dan Ibu Kori Kendari yang saat ini diopname di Rumah Sakit Pelabuhan. Kita juga mendukung di dalam doa duka yang dialami oleh keluarga ayah dari Bapak Andri Setio Kristianto. Walau ada duka yang kita hadapi, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih pemeliharaan Tuhan juga terus nyata bagi kita, bagi saudara-saudara kita, khususnya yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi sepanjang pekan ini. Mulai dari tanggal 16 minggu ini, Nyonya Damaris Tandiseru, Jenny Henry Ani Rani, Silvia Tandilobo. Kemudian tanggal 17 Bapak Lukas Tarupati, Bapak FS Kasiaeng. Tanggal 18 Natasha Elvira Singkali. Tanggal 19 Yakub Kamban Garanta, Rain Pongbija. Tanggal 20 Nyonya Elizabeth Massa, Nyonya Henny Embang Lobo, Agnes Tiranda Takdung. Tanggal 21 Nyonya Ludia Salurante El Allo, Randi Reduari, Tristan Sililing Tandibua. Dan tanggal 22 Bapak Yanka Tandiambo dan Justina Tambing. Juga pokok-pokok yang lain dalam keluarga. Mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang dan waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami umat-Mu untuk beribadah menyembah Engkau dalam persekutuan sebagai umat yang percaya kepadamu pada hari ini. Terima kasih lewat persekutuan kami, Engkau telah mengisi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama hari ini akan menuntun kami untuk betul-betul memaknai keberadaan hidup kami di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, baik pribadi, selaku keluarga, maupun sebagai persekutuan. Tuhan tetap
berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun, mengendalikan kehidupan kami, agar apa yang kami buat, kami lakukan semua berkenan di hadapan Tuhan. Dalam mengangkat tugas pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan setiap hari, baik di tempat kerja, dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kemampuan kepada kami untuk selalu berkarya, melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan mendatangkan kebaikan bagi sesama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bawa kepadamu semua usaha-usaha yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Tuhan berkati, biarlah semua itu akan mendatangkan berkat bagi kami, demi untuk melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, tuntun kami semua dalam mengangkat tanggung jawab kami masing-masing dalam keluarga, baik sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak kami, pun sebagai istri atau sebagai ibu dari anak-anak kami, dan juga dalam posisi kami sebagai anak. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan peran-peran kami demi untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk berbagai-bagai hal yang kami temui dan yang kami alami, baik suka maupun duka, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kondisi kelemahan tubuh, baik yang terus berobat jalan maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, khususnya Ibu Kori yang saat ini dirawat di rumah sakit Pelabuhan. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka semua, dan hiburkan keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dan cintai, sebagaimana yang kami sebutkan dalam warta jemaat tadi. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua apa yang kami lakukan. Tuhan, biarlah semua kami lakukan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang lain juga, dan itu akan mendatangkan sukacita, kegirangan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka, baik di sekolah keguruan maupun di perguruan tinggi, yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Bahkan mungkin sudah ada yang bekerja, tetapi untuk sementara off, demi untuk menanti pekerjaan yang baru. Tuhan, Engkau bukakan peluang dan terus memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja, demi untuk memperoleh hasil, melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami syukuri semua nikmat dan pemberian Tuhan dalam hidup kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan masing-masing usia 1 tahun lagi sepanjang pekan ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka untuk terus menuntun dan memelihara mereka dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Dan ajarlah mereka untuk terus mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui apapun yang mereka bisa buat untuk kemuliaan bagi Tuhan.
Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang hingga saat ini mampu mempertahankan keutuhan mereka sebagai keluarga Allah, khususnya sebagai suami istri. Tercipta kedamaian di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk terus membangun kehidupan bersama sebagaimana Tuhan yang Engkau inginkan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang mendapatkan berbagai-bagai berkat dalam hidup mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam karya-karya yang lain. Biarlah semuanya itu akan mendatangkan sukacita mereka, dan mereka akan semakin tahu dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bawa ke dalam tangan-Mu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, khususnya dalam tanggung jawab pelayanan sebagai hamba-hamba-Mu majelis gereja, penatua, syemasi atau diaken, dan pengurus-pengurus OIG, dan juga teman-teman kami pengerja gereja. Tuhan, Engkau teguhkan kami semua, perlengkapi kami, agar kami betul-betul memberi diri untuk mau melayani Tuhan dalam keadaan apapun, dan rela memberikan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk semua orang-orang yang kami kasihi dan cintai, yang saat ini jauh berpisah dengan kami karena kondisi-kondisi yang tidak bisa dielakkan, karena pekerjaan, karena pendidikan, karena keadaan sakit, sehingga mereka harus berpisah untuk sementara waktu, baik di dalam maupun di luar negeri. Para orang tua kami, istri, suami, anak-anak, bahkan cucu kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, dimanapun mereka berada, kami terus berdoa untuk mereka. Biarlah kasih-Mu akan terus nyata di dalam keberadaan hidup mereka, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah dengan kekuatan Tuhan, Engkau menghalau semua kejahatan yang akan membuat bangsa kami dalam kekacauan. Tuhan tuntun dan kendalikan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami, khususnya dalam menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah pilih dan tetapkan, baik eksekutif, yudikatif. Tuhan, Engkau mampukan mereka dengan hikmat sorgawi memimpin bangsa dan negara ini untuk mendatangkan kemaslahatan bagi semua. Dan Tuhan, Engkau tetap teguhkan para pemimpin-pemimpin agama untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi semua umat yang dipimpinnya. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan ungkapan syukur melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat persembahan syukur pada hari ini. Tuhan berkati agar semuanya ini dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Ini syafaat kami, sejumlah permohonan kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Berkenan Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa kami.
karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih yang akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Karya jeri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dan baharuilah hidupmu berdasarkan firman-Nya sebagai wujud engkau bersyukur atas keselamatan dari anugerah-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Dimohon untuk kesabaran dan perhatian kita untuk penekanan warta jemaat berikut. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patakdungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan juga dalam pelayanan beserta dengan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang pertama, warta komisi ibadah dan liturgi. Ibadah keluarga akan dimulai pada Januari 2022. Anggota jemaat yang rindu untuk mendapat pelayanan ibadah keluarga harap mulai mendaftarkan dari sekarang supaya dapat diatur dan diumumkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Ibadah keluarga masih dibatasi untuk yang boleh hadir, yaitu hanya keluarga inti saja, serta pelayan dan 2 majelis pendamping sesuai dengan prokes. Dalam pelaksanaan dibatasi 4 keluarga seminggu atau per pekan dan harus mendaftar terlebih dahulu kepada koordinator sektornya masing-masing. Setiap sektor 1 keluarga dengan pilihan hari, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Ibadah syukur keluarga dalam seminggu hanya 1 keluarga dan mendaftarkan ke TU gereja dulu atau melalui komisi ibadah dan liturgi. Demikian untuk diketahui jemaat, terima kasih.
Berikutnya amplop PSB pembangunan PSB PWGT bulan Januari 2022 sudah tersedia di kotak PSB. Silahkan setiap anggota jemaat mengambil menurut nama dan nomor masing-masing. Terima kasih. Berikutnya warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2022 akan dimulai pada bulan Februari. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun ke atas, untuk menuntun agar anaknya dapat mengikuti kelas katekisasi ini, dan silahkan menghubungi majelis gereja atau tata usaha untuk pendaftarannya. Berita duka cita, telah meninggal dunia ayah dari Bapak Andri Setio Kristianto pada Rabu 12 Januari di Jakarta. Jenazah telah dimakamkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadi sumber kekuatan dan penghiburan sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan Baksos. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi melalui pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga sekitar gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Berikutnya ibadah PWGT. Ibadah PWGT melalui ibadah PA secara virtual akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Februari 2022 pukul 4 sore 16 WIB. Penanggung jawab ibadah dari pengurus PWGT Jemaat Keramat. Pelayan firman dengan Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Demikian untuk diketahui. Warta tambahan, akan diadakan ibadah syukur penghiburan di keluarga Bapak Amos Pariang pada hari Selasa 18 Januari pukul 6 sore bertempat di Gedung Gereja Jemaat Keramat. Akan dilayani oleh Pendeta Yulia Tangalayu, pendamping Penatua Yuliana Nipi, dan Penatua Heni Lobo. Ya, seperti yang sudah disampaikan melalui doa syafaat tadi, kita terus mendukung dalam doa untuk setiap anggota jemaat yang berulang tahun dan juga setiap anggota jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kita terus mendukung dalam doa. Terima kasih. Mari saya undang bangkit berdiri kita semua. Kita menyanyi Kuasamu dan Namamu-lah.